let me introduce myself. My name is Elizabeth from LAMCT. This time, our guest is from Lokale on Tanjung Raya 2 Street. Today, I'm going to talk with one of the worker in this coffee shop. Okay, let's begin. Selamat pagi, dengan saya Elizabeth. Kali ini saya kedatangan tamu dari karyawan Lokale Tanjung Raya 2. Halo kakak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Dengan saya sendiri, nama saya Mita. Saya bekerja di Lokale sebagai supervisor. Oke, dengan Kak Mita ya. Kakak kerja di sini udah berapa lama ya? Untuk saya sendiri udah bekerja di sini udah setahun lebih. Tahun lebih dari tahun 2022 ya. Kakaknya tinggal di mana? Saya sendiri tinggalnya di daerah Pal 9. Pal 9. Berarti lumayan jauh juga ya jaraknya dari kantor ke rumah. Kalau untuk jarak sih lumayan. Udah 1 tahun lebih ya kerja di sini. Kalau boleh tahu ilmu apa aja yang kakak dapatkan dari kerja di sini ya? Untuk saya sendiri dari masuk Lokale, itu ilmu yang saya dapatkan tuh udah banyak. Dari yang saya nggak bisa menjadi barista, itu jadi bisa ngebar. Terus dari yang saya alami juga, dari saya yang masuk hanya sebagai barista, dan saya bisa menjenjang karir suatu pekerjaan saya, yang darinya barista biasa itu bisa ke supervisor. Dan semenjak jadi supervisor ya, ada banyak lagi ilmu yang saya dapatkan. Oh, jadi awalnya dari barista, terus naik ke jenjang supervisor ya. Tadi kakak ada bilang tentang barista. Kalau boleh tahu, biji kopinya itu dari mana ya? Kalau untuk biji kopinya sendiri itu yang pastinya dari biji kopi lokal kita. Dan itu pengiriman untuk per outlet itu saya kurang tahu juga karena itu sudah dikemas dari pusatnya sendiri. Jadi kami tinggal terima biji kopinya aja, tinggal kami grinder di sini. Jadi bubuk. Kalau di sini kan tak di area sini Tanjung Raya 2 kan banyak kedai-kedai kopi lain seperti kafe-kafe gitu. Apakah ada pengaruh dengan kopi lain atau bagaimana cara kakak menghadapi persaingannya? Untuk menghadapi persaingan kedai kopi yang lain sih, menurut saya sendiri, yang namanya kalau kita jadi konsumen ya, kita pasti memastikan dari cita rasa sendiri, cita rasa dan pelayanan. Kalau cita rasanya sering berubah-ubah, itu kan pasti kayak konsumen sendiri kurang mau ya kalau misalnya di suatu outlet itu rasanya berbeda-beda. Terus ada juga yang saya dengar dari konsumen, pasti mereka itu kalau misalnya udah terbiasa dengan kopi lokalnya sendiri, mereka pasti nggak bisa minum ke kopi yang lain. Karena dia pasti bilang kayak nggak cocok di lidahnya. Nah, terus pelayanan sih harus yang baik, ramah. Iya benar ya, pelayanan itu sangat penting ya, apalagi untuk konsumen-konsumen agar mereka nyaman dengan kita. Apa inovasi unik dari Lokale Tanjung Raya 2 ini untuk menarik pelanggan? Nah, caranya itu kalau untuk menarik pelanggan sendiri, kita bakalan ada selalu mengeluarkan menu-menu terbaru seperti pastry, terus minuman-minuman. Langsung kami juga pasti ada kejutan-kejutan menarik untuk konsumennya sendiri, seperti promo dan lain-lainnya. Oh, jadi ada promo-promo juga dan ada tiap-tiap bulan itu ada keluar yang baru ya, minuman-minuman rasa baru gitu ya. Kalau untuk yang menu-menu terbaru itu nggak yang setiap bulannya ada, tapi lokalnya pasti nanti bakalan ada menu-menu uniknya gitu. Bagaimana cara kakak memastikan agar kualitas kopi di Lokale ini tetap konsisten dan enak? Caranya ya itu satu, pembuatan dan selama proses pembikinan kopinya itu harus
sama ya yang sudah ditentukan, yang sudah eh, diresepkan dari pusatnya. Kakak tahu nggak tren-tren kopi atau menu makanan apa yang bisa menarik pelanggan untuk kesini? Untuk di lokalnya sendiri, dia lebih ke menu makanannya. Bukan makanan berat, dia seperti pastry. Contohnya di kemarin kan sempat juga ada viral yang kromboloni ya. Nah, kami juga mengeluarkan roti kromboloni, terus ada lagi yang viral yang milban. Nah, itu kami ada keluarin juga. Itu dampaknya sih lebih konsumen itu lebih senang karena bisa dibilang yang contohnya milban. Milban itu kan dari luar negeri ya viralnya. Nah, setelah lokale ada launchingin menu milban, nah mereka tuh girang, suka. Nah, di situ mereka berkata kayak suka banget di lokale karena mengeluarkan menu-menu yang sedang-sedang tren. Jadi dampaknya itu kami juga senang kan karena pengunjung juga suka dengan apa yang kami launchingin. Nah, di situ contohnya dari kromboloni, padahal dia viralnya udah lama. Tapi sampai sekarang itu masih dicari-cari, masih diincar. Kromboloni ya, jadi itu yang bikin rame ya. Kalau boleh tahu penjualannya tiap-tiap bulan itu laris. Untuk yang makanan yang launching yang kayak kromboloni, milban itu cukup masih ramai ya dicari di sama-sama orang-orang Pontianak ya. Karena kan yang namanya warga-warga nih kan dia lebih suka ya yang viral-viral. Contohnya kayak sekarang udah ada aplikasi, banyak aplikasi, anak-anak juga sekarang pandai main sosmed, yang anak-anak kecilnya. Nah, jadi itu kayak laju banget gitu mereka karena biasa pun mereka rebutan stoknya kadang minta simpanin saking pengen taunya. Berarti masih ramai ya sampai sekarang ya, Kromboloni gitu. Oh iya, tadi kan kakak sudah memperkenalkan diri kakak. Sekarang boleh nggak kakak menceritakan sedikit tentang kedai kopi di lokal ini? Menceritakan sedikit kalau untuk kedai kopi lokal ya. Saya mau ceritakan juga sebenarnya tidak cuma untuk di kedainya sendiri ya. Saya juga takjub sama pemiliknya. Dari saya kerja di sini, saya lebih mendapatkan pengalaman-pengalaman, terus kayak gambaran-gambaran, seperti pemiliknya sendiri itu benar-benar merintis dari nol. Dari nol yang darinya cuma jualan keliling, dari berupa gerobak, bawanya keliling pakai motor. Nah, itu benar-benar kayak menjadi motivasi saya sendiri. Terus untuk misalnya yang kedai kopi lokalnya sendiri, kami pastikan untuk cita rasa kami tetap cita rasanya lokal di Pontianak. Terus kami akan pastikan kopi-kopi yang kami keluarin, kopi-kopi yang kami bikin itu sesuai selera orang Pontianak. Yang orang Pontianak kan terkenalnya 1000 kedai kopi ya. Nah, kami pastiin lokalnya itu adalah kopi lokal Pontianak yang the best. Terus kedai kopi yang setiap saatnya pasti ada hal-hal yang baru dengan nuansa yang baru. Terus dari yang kedai kopinya yang kayak dari kayak interiornya yang biasa-biasa saja. Jadi interiornya juga nanti bakalan ada yang
biasa menjadi luar biasa. Oke, benar ya. Berarti dari ownernya ini rintis dari nol sampai sekarang ya. Luar biasa sekali ya. Memang ownernya menurut saya the best sekali. Kayak tidak ada, intinya tuh dari dia kita belajar apapun masalahnya. Kalau misalnya ada niat, semuanya pasti bisa terwujud. Dan jangan mudah menyerah. Tetap semangat, apapun rintangannya, setiap hal itu pasti ada naik turunnya. Harus tetap semangat dan percaya diri ya. Dari memang kalau di bisnis itu pasti ada naik turunnya tiap bulan omsetnya gitu ya. Pesan saya sih kalau misalnya dari teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang mau mendirikan usaha, kedai kopi, apalagi kayak gen Z gitu, kan udah ramai ya sekarang ya. Nah, kedai kopi juga makin bertambah. Kalau misalnya kalian yang seusia-usia saya gitu, kalau misalnya mau bikin kedai kopi atau kafe-kafe tempat nongkrong, satu tetap semangat dan jangan menyerah apapun rintangannya. Pasti awal-awal bermula semuanya itu pasti ada di, kayak contohnya kayak pasti susah banget. Nah, itu jangan kalian menyerah di situ. Kalian harus tetap semangat. Nah, kalau memang kalian niatin dari hati kalian pasti bisa. Oke, terima kasih dengan Kak Mita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Video dengan saya Elizabeth, saya akhiri video ini. Terima kasih. So, how's the conversation? Did people find it useful? So, this is the end of the video. I hope you enjoy watching the content. This is Elizabeth from LMCT. See you in the next episode.